Halo teman-teman, selamat datang di Autoris bersama saya Richie Rinaldi dan sekarang saya sedang berada di booth Subaru di GCAW 2024. Di sebelah saya ini sudah ada Subaru yang sangat fenomenal yaitu Subaru Forester Sport. Di mana mobil ini nih dulu ya kalau kita dengar kata Subaru kita pasti mendengar kata-kata mobil yang kencang, yang sporty gitu ya, yang ngebut, yang bisa di segala medan. Nah, kemudian di sini nih Forester Sport ini sebenarnya bukan bukan mobil baru nih, Auto Lovers, tapi di GJW 2024 ini ada yang menarik menurut saya karena si Forester Sport ini dia punya warna yang berbeda nih. Biasanya kan dia pakai warnanya warna-warna biru dari Subaru ya, tapi dia memakai warna abu-abu seperti ini Auto Lovers, yang bisa kita lihat ya, perbedaannya hanya di warnanya saja. Tapi kalau untuk di grill gitu ya, dia masih black piano seperti ini. Kemudian dia juga sudah ada kamera 360, kemudian grillnya tuh di bawah juga bolongannya sangat besar. Ini bisa kita lihat ya dari sini nih, Auto Lovers. Nah, kemudian yang menjadi ciri khasnya dia dari Subaru juga selain lambangnya yang seperti ini ya, bintang-bintang ini, dia juga ada lambang GTI, ya, nah, seperti ini nih, Athlon. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ya, dia LED-nya nih masih yang sama ya, seperti yang dulu. Kemudian dia ada LED projector di dalam. Nah, kemudian dia ada beberapa mata tuh ya di sini. Jadi kalau di malam hari memang mobil ini terkenal dengan terang gitu ya, auto lovers, dan dia bisa menyinari dengan baik. Kemudian nih ada ciri khasnya, dia ada tulisan Forester di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian samping nih auto lovers, karena dia ini kalau di Amerika dia disebutnya crossover. Tapi kalau di Indonesia banyak yang bilang ini adalah SUV. Karena kalau di Amerika sendiri sebenarnya SUV itu kan mobil yang memakai leather frame ya, yang besar gitu, yang gede. Nah, ini kalau ini sebenarnya dia nggak terlalu besar, tapi banyak orang Indonesia mengatakan dia adalah SUV. Nah, tapi kalau saya sebenarnya saya lebih cocok mengatakan bahwa dia adalah crossover-nya, lovers. Nah, kita lihat ya, di sini ada cladding hitam nih. Nah, ini dia ada teksturnya lovers ya. Jadi tidak licin tapi dia bertekstur seperti ini. Nah, kemudian yang kita lihat ya, dia memakai velg ring 18 dengan profil 225/55, dan dia memakai one tone seperti ini. Warnanya juga hitam ya, tapi glossy seperti ini nih lovers. Dengan ada lambang dari Subaru. Nah, ini kita lihat ya. Ini disk untuk pengeremannya dia juga sangat besar ya, karena tenaga yang dikeluarkan dari mobil ini sangat besar. Nanti kita akan bahas tentang tenaganya Autolovers. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi samping nih Autolovers ya, kita lihat ya cladding hitamnya ini masih ada terusannya nih dari sini Autolovers. Kemudian di sini ada black piano seperti ini. Nah, cuman kalau saya melihat dari kaca spion dari si Subaru ini memang simpel banget gitu ya, terlalu simpel menurut saya. Jadi kayak kurang gagah gitu ya dibandingkan dengan profil keseluruhan dari mobil ini. Karena kalau kita lihat ya, kaca spionnya nih seperti ini aja nih. Dia cuma ada LED di sini, kemudian di sampingnya nih juga tidak ada apa-apa ya. Tuh seperti itu tuh Mas. Nah, kemudian kita lihat ya di sini juga ngebuka kuncinya dia masih sistem ditarik seperti ini. Ini juga ada aksesnya ya untuk smart key-nya seperti ini. Kemudian di sini dia juga udah dilapisi seperti stiker ya, warna hitam. Tapi untuk glossy-nya nih dari depan sampai belakang ini memanjang nih auto lovers. Nah, tapi yang saya suka dari Subaru adalah dia memang profil kacanya tuh besar-besar ya. Bahkan untuk blind spot-nya aja nih di pilar A depan nih dia kasihnya besar juga tuh kacanya. Jadi kita mudah gitu untuk melihat. Nah, kemudian karena mobil ini juga adalah mobil yang tangguh gitu ya, dia dikasih roof rail yang besar nih, Rovers. Kemudian ini bisa dipakai untuk menambah tempat gitu ya untuk kita menaruh barang. Nah, kita lihat ke bagian sini ini juga sama nih untuk Rovers ya, profil ban sama, kemudian seperti ini. Nah, kemudian nih untuk mengisi bahan bakarnya ada di sini. Nah, kita lihat ke bagian belakang nih untuk Rovers. Kalau kita lihat nih si limited edition ini, kenapa saya bilang limited? Karena menurut informasi dari Subaru bahwa dia hanya mengeluarkan 25 unit nih Outlovers. Jadi kalau misalnya Outlovers beli, mungkin ini akan menjadi limited edition dan juga barang yang langka gitu ya, warnanya yang warna seperti ini. Nah, kemudian nih ada tulisan Forester Sport ya di sini besar. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini ada seperti ini ya, made in Japan. Kayak dia masih CBU.
ya masih dibawa langsung dari Jepang mobil ini, utuh ya seperti ini nih. Nah, kemudian di sini ada lampu ya, untuk lampu atasnya, untuk lampu remnya. Kemudian dia ada kamera di sini auto lovers. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, nah dia ini exhaustnya seperti ini besar ya. Auto lovers sudah bisa kita lihat ya. Karena mesinnya dia ini kan memakai 2000 cc nih. Nah, auto lovers nih. Nah, kemudian kita lihat di sini buritannya seperti ini. Nah, kemudian dia ada tulisan Subaru All Wheel Drive. Nah, seperti ini nih, lovers. Dia sudah ada rear wiper, kemudian ada rear defogger ya di sini. Ini kalau saya buka, dia sudah elektrik juga nih auto lovers. Nah, yang menarik dari Subaru ini ya auto lovers, dia punya bagasi yang lumayan besar karena mobil ini sekitar panjangnya sekitar 4,6 sekian ya. Nanti saya akan taruh untuk detailnya. Jadi untuk penumpang tengah lega depan dan juga untuk bawa barang juga lumayan gede juga nih auto lovers. Jadi ini kalau kita lihat ya tempat penyimpanan seperti ini masih ada tempat penyimpanan di bawahnya nih masih ada 4 ban. Nah, bannya ini memang profilnya lebih sama ya, tapi velg yang dipakai ini coba kita lihat ya. Oh ya, velgnya juga sama nih auto lovers ya. Sama seperti velg standarnya yang dipakai. Nah, dia ada dikasih seperti kardus plastik gitu ya. Nah, jadi ini nggak cepat rusak nih untuk menaruh barang seperti itu. Nah, kemudian yang menarik juga di sini kalau kita lihat ya ini banyak sekali nih cantolan-cantolan ya. Ada satu, dua, tiga. Kemudian di sini juga ada. Jadi memang kalau mau bawa belanjaan tuh banyak nih. Kemudian ini ada colokan 12 volt juga di sini. Nah, ini juga ada tempat cantolan lagi. Nah, untuk menutup ke depan kursi belakang ini juga gampang auto lovers. Ini tinggal saya colek begini, tuh dia langsung menutup tuh seperti itu. Jadi dia langsung rata lantai dari belakang sampai depan. Nah, kemudian kalau kita mau butuh privasi kita juga bisa menutup dari belanjaan kita di belakang seperti ini. Jadi benar-benar keren ya dan juga fungsional. Nah, kita lihat ya dia pegasnya juga besar ya seperti ini dan cara menutupnya juga mudah. Kita tinggal klik aja dia untuk menutup. Oke. Sekarang kita coba untuk lihat ke ruang kemudinya seperti apa tuh, Mas. Oke, auto lover, sebelum saya tadi mau ngajak ke dalam, saya mau kasih lihat dulu mesinnya dulu ya dan beberapa spesifikasi dari Subaru Forester Sport ini. Nah, dia memang ini lovers ya, jadi lumayan berat juga ya. Nah, kemudian nih dia masih pakai cangkolan seperti ini. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat mesinnya ini auto lovers bisa dibilang ini adalah mesin yang legendaris juga ya. Dia menggunakan engine boxer 4 silinder DHOAC 16 valve. Nah, untuk torsinya sendiri dia memang punya tenaga nih di 196 Nm di putaran 4000 rpm. Nah, untuk maksimum outputnya dia ada di 156 PS di putaran 6000 rpm. Ya, kalau tadi saya udah bilang ya dia cc-nya ada di 2000 cc. Nah, untuk transmisinya ini dia menggunakan Lineartronic S all-wheel drive with X mode. Jadi ini mobil nih lovers ya sudah all-wheel drive. Memang kalau bicara tentang all-wheel drive, tentunya mobil ini akan lebih lincah dan lebih bertenaga dan juga bisa menghadapi beberapa medan ya. Tapi memang kalau kita bicara konsumsi ya jangan dibicarakan lagi. Namanya juga sudah pakai Subaru ya lovers ya. Tentunya dengan cc yang lumayan besar juga dan juga all wheel drive tentunya konsumsi bahan bakarnya tentunya tidak seirit mobil-mobil biasa. Tapi kalau auto lovers mencari kepuasan dengan engine mobil ini tentunya luar biasa nih auto lovers. Nah, kita lihat ya. Di sini dia sudah ada turbonya ya di sini. Kemudian juga di sini dia juga sudah memakai peredamnya auto lovers ya. Dan juga untuk catnya juga sudah full. Jadi rapi gitu ya walaupun kalau kita lihat. Walaupun engine-nya ini tidak di cover ya sama Subaru seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interior dari Subaru Forester Sport. Oke, lovers, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Subaru Forester Sport ya.
limited edition hanya 25 unit yang dikeluarkan oleh Subaru dengan warna ini, warnanya abu-abu, tapi nanti ada bahasa Inggrisnya, nanti saya tulis aja di bawah ya, warna spesialnya mereka. Karena panjang kalau pakai bahasa Inggrisnya, saya bilangnya abu-abu aja. Nah, ini saya mau kasih lihat ya layout dari pintu Subaru ini, layoutnya dia memang seperti ini. Ini sudah empuk semua lovers ya di sini, sudah dilapis kulit dengan jahitan asli dan kita lihat ya, di sini ada memory seat-nya sampai dengan 2. Nah, ini untuk kaca ya, untuk power window-nya seperti ini, pengaturan dan juga retract untuk si kaca spionnya. Ada cup holder di sini dan di sini kita lihat ya, ada speaker yang besar dan tuning untuk audionya dia sudah di-tuning by Harman Kardon. Jadi ini sangat-sangat berkualitas suara audionya Autolovers. Nah, ini saya mau kasih lihat juga ya, di sini banyak sekali tombolnya Autolovers ya. Ini ada di sebelah kanan saya. Kalau saya kasih lihat ya, di sini ada engine start stop, kemudian di sini ada leveling untuk lampu, nih untuk membuka belakang gitu ya. Ada traction control. Nah, di sini nih kalau kita lihat ya, nih ada sonar ya, atau juga nih untuk kalau kita misalnya pengen tahu ada mobil dekat kita, nah dia akan ngasih tahu nih auto loversnya di sini. Tapi kalau kita merasa terganggu dengan bunyi alertnya, nah ini bisa di offin di sini. Oke. Nah, kemudian kisi AC-nya juga dia besar ya. Kita lihat ya, ini ada 1, 2, 3, 4 kisi AC. Dia kisi AC yang di tengah ini seperti ini modelnya. Ini bisa ditutup gak sih? Oh, bisa ya. Bisa ditutup nih kalau kita kedinginan nih auto lovers. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di depan sini ini ada speaker besar, kemudian di sini ada HUD juga ya, head up display juga di sini. Nah, ini display sendiri, walaupun ini saya nggak bisa nyalain karena kuncinya nggak ada ya. Tadi saya udah nanya salesnya, kayaknya yang dibawa di dalam deh. Nah, kemudian kalau kita lihat ya materialnya di sini sudah empuk-empuk semua, nih jahitannya juga asli. Kemudian nah di sini karena dia juga edisinya juga memang Subaru ini belum mengeluarkan yang baru ini Autolovers ya di Indonesia, tapi kalau di Jepangnya tentunya sudah. Jadi dia displaynya ini masih seperti ini, nggak begitu besar, nggak seperti mobil-mobil kekinian seperti sekarang ya. Yang biasanya di sini juga sudah kotak, tapi dia di sini masih memakai jarum. Walaupun di sini dia juga sudah ada animasi dan juga LED-nya nih, Autolovers ya untuk RPM dan juga untuk speedometer. Nah, untuk tuas di sebelah kanan dia ini terbalik nih Autolovers ya, tidak seperti mobil Jepang biasanya. Tapi kalau di Subaru ini dia seperti mobil Eropa, kalau di sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper ya. Kemudian nah ini ada auto juga untuk wiper, rear wiper. Kemudian semuanya ada di sini. Nah, kemudian untuk sennya dia ada di sebelah kiri nih, untuk lampu juga ada di sebelah kiri ini tuasnya nih Autolovers ya, dia juga sudah bisa auto. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di steering wheel-nya dia ini nggak terlalu besar Autolovers, tapi nyaman ya. Dia sudah dilapis kulit, kemudian ada lambang Subaru. Saya nih kalau bawa mobil ini kayaknya gimana gitu ya, karena ada lambang ini, jadi kayak pengen ngebut gitu bawaannya ya. Karena Subaru terkenal dengan mobilnya yang cepat gitu ya dan tangguh di segala medan. Nah, ini kita lihat ya dia di sini adasnya ada di sini semua nih ya. Ada line keeping assist, kemudian dia juga bisa mengikuti mobil di depan ya. Kemudian di sini juga dia ada pedal shift nih auto lovers ya. Jadi kalau kita mau mengganti gigi dengan manual dan menggunakan tangan nih, ini kita bisa menggunakan di sini. Kemudian di sebelah kiri ini dia juga sudah ada pengaturan untuk infotainmentnya. Ini ada volume, ada font teleponi ya, ada source info dan lain-lain. Pokoknya semuanya lengkap ya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk AC, dia masih putaran seperti ini auto lovers ya. Jadi dia tidak ada penunjuk suhu berapa derajatnya tidak ada, jadi dia masih menggunakan seperti diputar seperti ini. Nah, tapi pemutarannya ini sudah lengkap ya, udah ada mode, ada max AC ya, kemudian ini ada defogger juga untuk front dan juga rear defogger nih ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk di sini nih ada colokan-colokan yang lovers ya. Ini ada colokan untuk audio, kemudian dia ada USB, ada 12 volt juga colokan di sebelah sini. Di sini dia ada tuas untuk transmisi, ada PRNDM. Ini bisa manual juga nih auto lovers ya. Kemudian di sini untuk kamera 360-nya nih untuk view-nya. Nah, ini yang menarik juga ya dia ada X mode-nya nih.
Dia bisa untuk di snow dirt ya, atau di salju, atau di snow mud. Jadi kalau misalnya ada salju plus lumpur gitu ya. Nah, kalau di Indonesia paling lumpur sama becek doang sih ya kalau di sini, tapi nggak ada snow-nya gitu kan. Nah, kemudian ini ada juga untuk mode normalnya. Ini saya nggak tahu ini untuk apa gunanya, tapi ada colokan di sini. Ini ada 2 cup holder, bisa ditaruh seperti ini. Ini ada ruang penyimpanan lagi seperti ini Outlovers, ini bisa dicopotin ya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sudah leather ya, jadi empuk tangan saya. Nah, kemudian kalau saya buka di sini ada ruang penyimpanan udah soft opening ya, yang lumayan besar. Nah, kemudian dia eh, untuk kaca spion dalamnya dia masih manual ya, belum auto dimming nih Outlovers ya untuk pengaturannya. Nah, kemudian nih kalau kita lihat nih sudah ada lampu di sini ya, lampu-lampu. Kemudian nih untuk membuka slide dari panoramic roof-nya dan ada tempat penyimpanan kacamata. Di sini untuk sun visor-nya dia sudah ada lampunya walaupun pakai LED kuning, ini LED atau bohlam nih sepertinya nih. Masih bohlam ya Outlovers, tapi sudah ada lah seenggaknya ya. Oke. Kemudian untuk kepraktisan mengemudi coba ya. Ini tentunya dia sudah teleskopik dan juga tilt ya. Jadi kita bisa mengatur posisi drive kita yang favorit di sini. Oh ya, di sini ada untuk trip reset ya. Untuk pengaturan tripnya dia ada di sebelah ini. Misalnya ada trip A, trip B untuk menggantinya seperti itu. Untuk layout sebelah kiri juga sama ya. Dan pengaturan joknya dia juga sudah elektrik. Jadi pengaturan joknya sudah elektrik semua. Nah, ini kalau saya mundurin dia paling maju nih sampai segini nih Outlovers. Oh, maju banget. Jadi kalau orangnya kecil ya, bawahnya dekat banget seperti ini. Apa sih? Iseng banget. Nah, untuk rebahannya juga bisa diatur, sudah elektrik semua. Oke, di kanan dia masih dikasih pegangan ya, karena kanan dan kiri biasanya di driver nih tidak dikasih, tapi di Subaru ini masih dikasih untuk Forester Sport ini. Oke, sekarang kita cobain di baris kedua. Silakan. Oke, untuk sekarang saya sedang berada di baris kedua dari Subaru Forester Sport. Di sini lega banget ya mobil ini. Kemudian nih kalau kita lihat ini ada handle. Kemudian oh ya tadi itu juga dia sudah bisa di-adjust ya untuk seat beltnya. Kemudian di sini ada ruang-ruang penyimpanan yang banyak. Ini ada cup holder juga di sini. Kemudian di sebelah sini nih ada untuk power window-nya. Nah, kemudian di sini ada dua colokan ya, 2,1 ampere. Ini ada bentuknya USB tapi tidak ada yang Type C. Ini ada dua kisi AC juga di sini. Kemudian di tengah ini ada armrest-nya. Nah, ini bisa taruh dua minuman walaupun armrest-nya nih nggak terlalu tebal tapi seenggaknya ada lah Outlovers. Nah, tapi yang saya suka nih dari kulit dari si joknya ini apa ya? Eh dingin gitu, nyaman gitu Outlovers. Nggak yang keras gitu ya. Jadi dia seperti karet tapi tidak panas gitu ya. Biasanya kan kalau membel gini agak panas, tapi kalau ini enggak. Dia juga sudah Isofix ya Outlovers untuk joknya ini. Kemudian di belakang juga sudah ada 3 headrest. Di depan juga tadi headrestnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Kemudian yang di belakang seperti ini. Nah, ini juga ada untuk kita memakai seat belt ya ke bangku jok ke dua ini. Jadi kalau kita misalnya bertigaan tentunya masih nyaman Outrovers. Karena mobil ini juga lumayan lebar. Ini ada speaker besar ya di bawah tuh. Speaker besar, dia dari Harman Kardon tadi. Jadi sudah oke banget. Nah, untuk pengaturan joknya ini apakah bisa direbahkan lagi? Oh ya, ini sepertinya sudah sampai yang paling rebah. Jadi lumayan tidak tegak gitu ya. Jadi lumayan saya bisa santai. Untuk sunroof ini sepertinya dia hanya sunroof ya, belum panoramik ya. Kalau panoramik kan sampai belakang, tapi sunroofnya lumayan besar ya, segini setengah. Tapi ya sudah cukup lah. Di belakang juga sudah ada kaca yang besar, jadi lumayan nyaman nih Autolovers untuk berada di
kursi penumpang belakang. Oke, lovers, jadi tadi saya sudah menerangkan ya dari eksterior, interior dan juga mesin dan juga beberapa fitur yang ada di Forester Sport dari Subaru ini. Nah, tentunya penawaran harganya tadi saya sempat tanya ya di harga untuk 25 mobil atau limited edition ini harganya di 675 juta. Nah, tentunya Auto Lovers kalau Anda memang senang dengan mobil-mobil berkarakter seperti Subaru ini, kenapa saya bilang berkarakter? Karena dia punya ciri khas sendiri gitu ya. Yang sudah lama orang juga kalau melihat mobilnya udah tahu, oh, ini pasti Subaru gitu ya. Berkarakter, mesinnya juga tangguh gitu kan. Kemudian brand ini juga bukan brand yang sembarangan, tentunya ini bisa menjadi option. Apalagi dia limited edition. Ini tentunya nanti bisa menjadi salah satu mobil yang bisa Anda simpan dalam waktu lama. Ini mungkin bisa menjadi collector item di suatu saat nanti. Silakan itu dipertimbangkan Auto Lovers, dan sampai di sini vlog kita. Saya Rizky Rinaldi, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.